Saya mau lanjutkan lagi satu aja. Jadi ini tentang lanjutannya subnetting ya. Jadi kalau misalkan nih, saya punya network ID seperti ini ya, 10.0 terus notasi 24. Terus ada case atau ada sebuah pembagian divisi gitu ya, di sebuah hotel yang masing-masing divisi punya kebutuhan komputer yang berbeda. Itulah bahasanya. Nah, contohnya ya seperti di layar kalian ya. Jadi ada yang perlu 20 host, ada yang perlu 2 komputer, ada yang perlu akses untuk 10 host. Nah, kalau kita balik ke proses subnetting ya, ini otomatis ada subnetting lanjutan ya. Kalau kemarin kan subnettingnya sama ya. Misalnya 4 divisi itu kalian bagi untuk 60 komputer. Jadi keperluan IP address-nya ya untuk semua divisi itu 60. Nah, terkadang ada keadaan yang keperluan masing-masing divisinya berbeda. Nah, gimana caranya menyelesaikan? Jadi, kalau ada case seperti ini, kalian harus harus urutkan dulu dari kebutuhan divisi yang paling banyak komputernya ke yang paling sedikit. Jadi urutkan kebutuhan IP address terbanyak ke sedikit ya. Jadi terbanyak yang divisi berapa? Sebut aja nama divisinya ya. Oke, div 1, terus div 3, baru terakhir div 2. Tolong bantu saya. Oke. Kalau divisi 1 memerlukan 20 host, saya pakai notasi berapa di sini? Bahkan dilihat di tabel CDR ya. Kalau saya memerlukan hanya 20 komputer, notasi berapa yang saya gunakan di sini? Kalian bisa buat seperti ini ya untuk subnetting. Ini 27 ya. Nah, terus yang 10? Kalau 10 28. Kalau 2? Oh, 30. Oke. Saya cross check lagi di tabel CDR ya. Kalau ada kebutuhan IP address 20, nanti silahkan dilihat ya. Tabel CDR udah ada di Google Classroom. Kalau ada kebutuhan 20, berarti kita nggak bisa pakai yang notasi 28. Berarti benar kita pakai notasi 27. Kalau 10, kita nggak bisa pakai yang 29, otomatis kita pakai yang notasi 28. Jadi ini benar. Divisi 2 itu cuma perlu 2, berarti kita pakai yang notasi 30. Berarti ini benar ya. Nah, terus ini biar sekalian, subnetnya berapa nih? Kalau notasi 27, subnet masnya berapa? Subnet masnya berapa nih? 224 ya. 224. Yang 28? 240 Pak. 240. Ini 30 252 ya? Iya, 252. Oke. Dari sini kalian sudah bisa mencari apa namanya? Apa namanya kemarin ya? Saya lupa sih. Ini dia block nih, block size ya, sorry. Saya lupa. Ini block size. Nah,
Sebelum ke block size ya. Jadi kalau kalian sudah tahu urutannya seperti ini kan berarti dia kalaupun yang 27 ini, kalau kita coba cari ya, 27 ini gimana caranya mencari sub networknya atau jumlah sub network yang bisa dibentuk. Gimana caranya nyari? Di PC 27 ini bisa membentuk berapa network? Atau berapa kolom kalau kalian lakukan subnetting? Gimana caranya nyari? Dua X 2 pangkat X. Benar gak? Benar gak sih? Benar Pak, benar. X nya berapa nih? Kalau 224 2 pangkat 3 benar? 5 2 pangkat 3 apa 5? Lihat di tabelnya 224. Mana 224? X nya apa nih? Bernilai 0 apa bernilai 1? Nolnya apa? Hah? Satunya ya? 1. Kok 1 sih tulis? Satunya berapa? 3 kan? 2 pangkat 3 berarti kalian bisa bentuk jadi 8. Bener gak? Jadi kalian bisa bentuk kalau kemarin kan yang notasi berapa ya? Yang kalian buat itu notasi 26 ya? Bener gak? Notasi 26 ya? Notasi 26 yang kalian buat. Notasi 26 itu bisa bikin 4 kolom ya. Berarti ada 4 subnetwork yang bisa dibentuk. Nah, kalau yang notasi 27 itu kalian bisa bentuk 8 kolom. Nah, kita lanjut deh. Kalau yang notasi 28 2 pangkat berapa nih? 4 Pak. 4. 2 pangkat 4 16 ya. Bener ya? 8. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4 16. Bener ya? Bener gak sih? Ya, nanti hitung sendiri ya. Berarti kalau misalnya ini bener 16, berarti kalian bisa bikin 16 sub network dengan notasi 28 ini. Nah, kalau 30 2 pangkat berapa nih? 6 6. 2 pangkat 6 berapa? 32 32. Bener? 16 kali 2 32. 64 nggak? 2 pangkat 5 berarti 32. Bener nggak? Berapa 2 pangkat 6? Ada yang punya kalkulator? 2 pangkat 5 yang 29 Pak. Hah? 2 pangkat 5 berapa? Enggak, ini 2 pangkat 6 berapa hasilnya? 32 2 pangkat 5 4 Pak. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berarti 32. 64. 4 Pak, bukan. Ya, betul ya. 4. Berarti nanti kalau kalian bikin notasi 30, kalian bisa bikin 64 subnetwork. Gitu maksudnya ya. Nah, kalau ada model case-nya seperti ini, jadi dari 8 ini cukup bikin satu aja. Nah, caranya gimana? Ini otomatis cari block size. Block size. Jadi kita breakdown dulu ya. Kita lakukan subnetting yang pertama dulu. Jadi cara nyari block size gimana? 256 dikurangi 224 ya. 224. Hasilnya 32 ya. Benar gak? Jadi dari sini kita sudah punya tabel ya. Kita cukup bikin 2 dulu dah. Ini sudah dapat subnet subnetwork ya, atau network gitu deh
terus ada net ID, terus ada apa? Start IP, ada NIP, terus ada broadcast, terus ada subnet mask. Ya, berarti soalnya kan 0 ya, otomatis di sini sudah pasti 0. Ini anggap aja 0. Nah, ingat kalau misalnya mencari apa namanya subnetting, ini kan cuma perlu satu aja ya, tidak ada divisi lain yang memerlukan 20 host lagi. Jadi cukup bikin satu tabel, terus tabel berikutnya adalah tabel bantuan. Nah, berikutnya adalah berapa nih? Network ke 0. Terus habis network ke 0 ke berapa nih? Subnetnya 32, betul. Nah, broadcastnya berapa? Ini caranya nyari broadcast. Masih ingat? Masih kecil. 223 Hah? broadcast. Ini kok 223? 3 1. Bener gak? Ini kan net ID-nya 0. Start IP-nya berapa? Start IP-nya berapa? 1 Tuh, NIP 2 kok 2? 30. 30. Tuh. Oke. Oke, udah dapet yang pertama udah dapet ya. Divisi 1 udah ketemu nih. Start IP sampai NIP-nya. Berarti depannya nanti disesuaikan aja ya. IP address-nya jadinya segini. Nanti tergantung dari apa namanya? IP address-nya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nanti di tabel apa subnettingnya jadi seperti ini. Oke, simpel kan? Nah, terus kita lanjut ke divisi yang kebutuhan IP address-nya yang kedua nih. Ini otomatis dari block size lagi. Block size-nya 256 dikurangi berapa nih? 240, betul. Oke, berarti ini network ke 0. Ini anggap aja saya mau tambahin lagi satu ya. Ini saya pindah. Oke, ini anggap aja divisi ya. Divisi. Ini divisi 1. Terus kita akan cari divisi ke ini. Kalau tabel bantu nggak usah diisi divisinya. Nah, gini dah. Oke, ini divisi ke 1, ini saya taruh tengah aja. Oke, sama seperti ini. Divisi 1 berarti nanti ada divisi 3 ya. Oke, div 3. Nah, selanjutnya adalah tabel yang sebelumnya. Ini kan udah jadi ya. Nah, kita lanjut nih. Karena di sini cuman ada satu kebutuhan. Jadi divisi mana dia? Divisi 3 ya. Cuman ada satu divisi yang memerlukan 10 host, otomatis kolom kedua ini sudah bisa dipakai. Untuk memudahkan kalian, ingat ditambahkan satu kolom di sebelah kanan sebagai alat bantu. Ini belum nih. Block size-nya berapa nih? 12. 16, betul. Nah, terus tadi kan dapatnya 32 ya. Sebelumnya kan dapat 32. Itu akan menjadi network ID berikutnya. Jadi divisi 2 itu divisi 3 ya. Divisi 3 ini network ID-nya adalah block size dari sebelumnya. Jadi otomatis nanti di sini jadinya seperti ini. Ini 32. Nah, kolom bantunya ini nanti dari block size 32 ini akan ditambahkan dengan block size-nya divisi 3. Paham nggak? Ini kan udah jadi ya. Ini udah jadi. Nah, semestinya di sini kan 32 ya.
Ini udah otomatis jadi 32. Nah, untuk mencari yang lebih mudah, di sini otomatis ada kolom tambahan baru. Nah, untuk mencari nilai network ke berikutnya, jadi block size sebelumnya ini ditambah dengan block size yang baru kita dapat. Jadinya berapa nih? 48. Di sini subnet masknya akan berubah ya. Di sini subnet masknya akan berubah. Jadi nanti subnet masknya akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, broadcastnya berapa? 47 47 betul. Start IP 33. NIP 46 betul. Oke, sudah mulai paham ya. Ya begitu ya. Kalau misalkan ada case-nya nanti seperti ini. Nah, terus ada yang terakhir ya, divisi kedua. Oke, ini yang terakhir. Kalau yang ini block size-nya berapa nih? 256 dikurangi 2. Oke, betul ya. Ini sama dengan 4. Nah, ini tabelnya turun lagi nih. Kan sebelumnya kita udah punya 48 ini ya. Nah, inilah yang akan menjadi subnetwork yang divisi 2 ini. Kok di sini? Divisi 2 ini. Nah, untuk membantu, jadi kita tambah satu kolom bantu. Nah, berikutnya jadi berapa nih? Gimana caranya mencari yang ini? Untuk di kolom bantu ini. 48 ditambah dengan 4. Hasilnya 52. Oke, ini ininya berubah lagi ya. Subnet masknya berubah lagi. Ingat, subnet masknya berubah. Nah, kita lihat. Terus di sini broadcastnya berapa? 51. Net ID-nya 48 ya. NIP-nya berapa? 10. Start IP-nya? Oke. Ini udah. Jadi nanti ini kalian hapus. Jadi nanti jawabannya seperti ini. Oke, untuk memastikan ya sebenarnya biasanya saya melakukan mencoba menghitung lagi nih di tabel ini. Bener nggak sih yang saya buat gitu. Jadi caranya adalah ini kan hasilnya 2 ya. Kalau kita lihat notasi 30 di tabel CIDR, hostnya kan cuma 2 ya. Jadi dia cuma ada 2 komputer aja. Komputer pertama IP-nya 49, komputer 2 IP-nya 50. Kan cuma itu aja. Berarti yang ini sudah benar. Kalau yang ini simpelnya kalian tinggal kurangi NIP dengan start IP. Ini kan hasilnya 13 ya. 13. Tapi kalau kalian hitung dari 33 ke 46, ini sebenarnya 14. Jadi kita lihat lagi di tabel CDR, bener ya sih 14. Notasi 28 bener ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau yang ini kan 30 ya. Notasi yang pertama tuh 30 ya. Ini notasi 27, 224, 30. Kalau kalian hitung dari 1 sampai 30, kalian jajarin, itu jumlahnya 30. Berarti sudah sesuai dengan soal ini. Oke, karena tidak ada yang 20, berarti kita pakai yang 30 ya. 30, 10, 2. Nanti hasil subnettingnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini subnetting lanjutan namanya. Oke. Jadi dari total 254
komputer kalian bisa pecah-pecah seperti ini. Jadi ada yang 20 komputer dalam satu ruangan, ada yang bisa cuman 2 komputer aja satu ruangan, terus ada yang cuman 10 komputer aja satu ruangan. Nah, caranya ya seperti ini dengan melakukan subnetting ini. Oke,